With the establishment of the United States of Indonesia, which the Republic of Indonesia has become a member state, Dr. Sukarno, formerly President of the Republic of Indonesia, now becomes President of the United States of Indonesia, which is a federation of several Indonesian member states. President Sukarno arrives at the Southern Residence where the ceremony is to be held. He is in the central hall where all Indonesian authorities and dignitaries have already assembled. The man behind President Sukarno is a Muslim priest who is holding the Muslim holder book close to President Sukarno's head, while President Sukarno himself takes the oath by repeating the words read to him by President of the Supreme Court, Dr. Kusuma Atmaja, who is dressed with traditional cap and gown. Presiden, terhadap laporan-laporan dari Suparjo merupakan suatu pertanyaan dan permintaan penjelasan bagaimana Jenderal Ahmad Nasution sampai dapat meluaskan diri. Tengah Suparjo menyampaikan laporan hasil G13 PKI tersebut, Brigjen TNI Sapur datang di Ops dan melapor kepada Presiden bahwa ia baru saja datang. Oleh Presiden ditanyakan kepadanya apa yang ia ketahui tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pagi hari itu. Brigjen TNI Sapur menyampaikan antara lain bahwa jenderal-jenderal yang telah diamankan ialah Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani. Di rumahnya terdapat Lutflecken dan belum diketahui nasibnya. Brigjen TNI Penjahitan dan Mayor Jenderal TNI Haryono ditembak di rumahnya masing-masing. Pengawal rumah Waperdam Dr. Limena ditembak. Rumah Menko Hankam Kasat Jenderal TNI Ahmad Nasution didatangi dan ditembaki, tetapi Jenderal TNI Ahmad Nasution dapat meloloskan diri. Setelah mendengar laporan dari Suparjo dan Sapur tersebut, Presiden memberikan komentar antara lain bahwa hal yang demikian itu lumrah dapat terjadi dalam revolusi dan kemudian menyatakan bahwa dapatnya Jenderal TNI Ahmad Nasution meloloskan diri itu akan membawa akibat konsekuensi-konsekuensi. Presiden tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap Suparjo yang telah turut dalam kelompok pimpinan G13 PKI melakukan penculikan dengan kekerasan dan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat yang berkedudukan sebagai menteri dan pimpinan Angkatan Darat tersebut. Akhirnya, Jenderal Soeharto selaku Pangkopkan menutup laporannya dengan harapan antara lain. Sekalian, demikianlah laporan, pandangan, penyelesaian masalah dan saran pertimbangan kami untuk mendapatkan pertimbangan dan pembahasan yang sesama dari sidang istimewa ini. Semoga sidang istimewa MPS ini benar-benar dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana sehingga kemenangan perjuangan Orde Baru benar-benar dapat makin dikonsolidasikan dan akhirnya tercapai secara menyeluruh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat kepada kita sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sejak saat itu, maka Jenderal Berbintang 4 ini secara resmi memangku jabatan pejabat Presiden hingga pemilihan Presiden hasil pemilihan umum. Jabatan Presiden Republik Indonesia oleh Bapak B.J. Habibie di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-luruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.
dan Bapak Bimo Soeharto segera akan meninggalkan ruangan ini. Saudara-saudara sekalian, sehubungan dengan acara yang sangat sederhana yang kita saksikan pada pagi hari ini, yang menyangkut pergantian jabatan presiden, maka saya, Menteri Pertahanan Camat, yang baru nggak ada gitu. Sekarang kan orangnya kan pleno nih. Mungkin rapat-rapat paripurna majelis pada suatu hari untuk sidang umum MPR harus sudah disepakati dengan beberapa alternatif. 1. Kelompokkan anggota yang MPR kami buka kembali. Saudara-saudara, saudari-saudari anggota MPR yang kami hormati dan yang dapat kesepakatan semua kelompok yang segera mengambil putusan, maka akan dilaksanakan pengambilan berdasarkan kesepakatan antara pimpinan yang akan dibacakan. mempunyai 1 suara. 3. Daftar hadir telah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya. Apabila suara diperoleh sama banyak, hanya dapat dibentuk apabila anggotanya minimal berjumlah 10 orang. Kemudian kedua, partai politik yang jumlah anggotanya di bawah 10 orang, fraksi yang lebih besar dari 10. Terima kasih. Dulu aja. Jadi begini, kalau kita pimpinan sini paling belakang jadi sebenarnya kalau ada koreksi, beliau mengoreksi sebelum beliau menandatangani tadi. Sekian, terima kasih. Jadi bagaimana kalau saya juga salah satu dari anggota tim 11. Jika kita ingin melihat dokumen yang kedua, mereview hasil dari risalah rapat yang sudah kita sepakati tadi sampai sebatas mana. sedang menjawab apa yang disampaikan dari rekan. Namun paripurna ini itu, dan saya memastikan bahwa poin yang ketiga itu memang tidak ada interpretasi yang tidak tegas oleh
Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang. Luas dengan status khusus tersebut masih dirundingkan di New York. Pihak-pihak yang tidak menyetujui integrasi baik di Timur maupun di luar negeri terus-menerus melancarkan upaya-upaya agar konsep otonomi luas tersebut hanya diterapkan untuk 5-10 tahun saja. Dapat kita terima karena masih random menghadapi kenyataan tersebut. Timbul kesadaran juga telah saya konsultasikan dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR. Semua temuan yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum dan unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, serta unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan. Sebagaimana dipersangka tidak menutup kemungkinan terhadap kasus merupakan kasus KKN terbanyak dengan nilai yang sangat besar. Penelitian atas KKN yang dilakukan oleh kroni mantan Presiden Soeharto menunjukkan adanya ketidakwajaran seperti kontrak bisnis yang sangat menguntungkan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B591 Bahtiar Ibrahim A. B520 Sarif Muhammad. B621 Safrin Romas MPAH. SH Legend TNI H. A469 Tayo Darmani Esos Majen TNI. A73 Ignatius Mulyono Majen TNI. A479 Zavia Ramli SKM MSC Kolonel CKM Haji. A410 Laksda TNI. A485 Boboto Setio. A498 Osman Lumban Tobing Brigjen Pol DRS. A500 B592 B Ferdinand Sumanus. C636 Habib Syekh bin Ali Al-Imri. C637 Ali Bino Pura. C638 Kusnani Abdul Qadir Kamil SH. C644 Azidin SE
Dibayar untuk ini. Kepada kita. Amin. Bangsa Indonesia. Mari kita bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semua yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Presiden terpilih berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 7 Romawi MPR 1999 tentang pengangkatan Presiden Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama Islam yang saya anut sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Persiapan penyerahan ketetapan MPR Presiden. Ini terdapat keistimewaan, yaitu bahwa kita tengah mengalami perombakan-perombakan politik kita secara keseluruhan, termasuk politik luar negeri. Hal ini penting karena tanpa adanya kejelasan
posisi Indonesia dalam hubungan internasional kita, maka kita tidak akan mampu mengembangkan kemampuan kita secara penuh. Karena itu saya dalam beberapa waktu ini akan bersama-sama beberapa orang untuk merumuskan kembali atau melihat kembali apa yang telah kita jalani dan harus kita lihat di masa-masa yang akan datang. Kenapa sekarang ini kita melakukan hal itu? Karena kita telah melewati masa-masa yang sulit, yaitu masa-masa survival atau berlangsung hidup kabinet dan pemerintahan kita. Sekarang berkata telah selesai masalah itu juga dengan kita dan kita melihat ke depan. Karena itu perhatian dapat kita curahkan pada apa yang seharusnya dilakukan Indonesia. Dalam kerangka ini perlulah kita perhatikan bahwa kita juga tengah menyelenggarakan sebuah pendekatan baru kepada benua Afrika, yaitu pendekatan yang sifatnya untuk memperhatikan kepentingan Afrika, dan dengan demikian kita mencoba menjalin hubungan yang lebih baik dengan mereka. Perdagangan kita dan lain-lain yang harus kita kerjakan harus kita tambahkan atau kita tingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Karena ini umpamanya saja saya sangat bergembira dengan adanya inisiatif dari Pak Luhut Panjaitan yang telah memperoleh kawasan Timor Said bagi sebuah warehouse Indonesia untuk keperluan ekspor kita ke Afrika dan ke Timur Tengah. Ini baru satu bagian saja. Ini mengundang juga kita adanya semacam perhatian kepada beberapa negara Afrika yang mencoba untuk mendapatkan tempat yang baik di dalam pergaulan internasional. Ini adalah merupakan sebuah hal yang penting kita sandarkan. Nah itu umpamanya saja Afrika Selatan patut kita dukung dalam upaya untuk mendapatkan katakanlah tempat dalam lingkungan dunia internasional, sehingga dengan demikian kita akan mampu untuk menunjukkan kepemimpinan kepada negara-negara Afrika. Kepemimpinan tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan juga datang dengan pengorbanan dari kita. Sambil kita tetap memperhatikan kepentingan nasional kita sendiri. Karena itu saya gembira dengan adanya pergantian saat ini yang mudah-mudahan saja akan membawa segar hubungan baik kedua negara dan negara lain yang terikat di mana beliau diasosiasikan. Sambil itu secara keseluruhan memperbaiki hubungan kita dengan benua Afrika. Selamat atas penanganan sebagai duta besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Dan berkuasa penuh Republik Indonesia oleh Wakil Presiden Saudara Tengku Sutrisno SH, apakah saudara bersediakah saudara mengucapkan sumpah menurut agama? Demi Allah, saya bersumpah dan berkuasa penuh langsung ataupun tak, saya bersumpah atau tidak melakukan sesuatu dan petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat segala kewajiban lain yang ditanggungkan kepada Banyaknya. Besok kawan buat diskusi lebar.
Everything is okay. Oke, lancar terus. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang saya muliakan, para pimpinan lembaga tinggi negara yang saya hormati, yang mulia para duta besar dan kepala perwakilan badan-badan internasional, hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali pidato penerimaan jabatan ini, izinkan saya mengajak saudara-saudara semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur karena hanya dengan ridho, bimbingan, dan perlindungannya saja kita dapat memperoleh arah pemecahan salah satu persoalan penting yang sedang kita hadapi melalui proses konstitusi yang saat ini digelar oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mulia ini. Hari ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 memutuskan memberi kepercayaan kepada saya untuk menjalankan tugas jabatan dan tanggung jawab sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan segala kerendahan hati, saya menyatakan kesediaan dan menerima sebagai amanah rakyat Indonesia. Di hadapan para anggota majelis yang mulia ini, saya telah mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden. Saya sangat menyadari tugas yang akan saya emban dan tantangan yang harus saya hadapi tidaklah ringan. Saya memahami diperlukan upaya untuk sesegera dan setepat mungkin keluar dari keterpurukan yang beberapa tahun terakhir ini melanda hampir setiap relung kehidupan nasional kita. Saya juga merasakan adanya keprihatinan nasional yang mendalam berkenaan dengan kondisi itu. Sebagaimana dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia ataupun oleh segenap pimpinan dan para anggota majelis yang mulia ini, saya menangkap adanya rasa lelah, bahkan kian melunturnya kepercayaan terhadap kemampuan pemerintahan negara untuk menyelesaikan semua kemelut ini. Saya juga sangat memahami tekad dan kesungguhan saja belumlah cukup untuk dapat menuntaskan permasalahan yang besar dan berat itu. Dalam keyakinan saya, di tengah kondisi seperti itu, tidak satu kelompok atau golongan manapun yang mampu menyelesaikan sendiri masalah besar yang saat ini sedang kita hadapi. Di samping profesionalisme yang tinggi, secara mendasar juga dibutuhkan disiplin dan kerjasama yang erat dan tulus untuk menyelesaikannya. Diperlukan kebersamaan dan kegotong royongan untuk memikul beban itu. Dan pada saat yang sama diperlukan pula iklim politik yang lebih baik dan lebih tenang, agar kita semua dapat mengatasi sedemikian banyak tantangan tadi. Saya juga menyimak dengan seksama proses demokrasi dan konstitusi yang berlangsung menjelang dan selama sidang majelis yang mulia ini, serta pelajaran yang begitu berharga tentang arti aspirasi, tentang makna amanah, mandat, dan bahkan konsekuensi jabatan yang harus dihadapi terhadap pengingkarannya. Betapapun demokrasi pada ujungnya juga menuntut ketulusan, keikhlasan, dan ketaatan pada aturan permainan.
Mengawali tugas ini karenanya, saya mengajak semua pihak untuk menerima hasil proses demokrasi itu dengan ikhlas, dengan legowo, tanpa menyampingkan aspek voting yang acap kali menyertainya. Tetapi itulah suara rakyat yang harus kita junjung tinggi. Dalam pandangan saya, penghormatan terhadap suara rakyat, ketulusan dan keikhlasan untuk menerimanya, serta ketaatan terhadap aturan main yang diciptakannya merupakan sendi utama yang menopang demokrasi yang justru akan kita tumbuh kembangkan. Kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, saya serukan, marilah kita tatap masa depan kita dan bersatu padu memperbaiki kehidupan dan martabat kita sebagai satu bangsa. Di atas bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Marilah kita akhiri silang kata ataupun pertikaian yang akhirnya hanya memperpanjang permasalahan serta penderitaan rakyat. Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih. Demikian pula sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum memangku jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, yaitu mengucapkan sumpah sesuai dengan agama Islam yang saya ada di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bagi berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
juga dengan memenangkan hati dan amanat sebagai besar rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menaruh harapan yang demikian besar. Oktober 2009, pasangan SB Budiono pun resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden selama 5 tahun ke depan. Itu mengucapkan sumpah memenuhi kewajiban wakil presiden. Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin didampingi pimpinan MPR memasuki ruang sidang paripurna. Presiden terpilih Republik Indonesia dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia serta rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.
Dilanjutkan penyerahan berita acara oleh pimpinan MPR kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan dan seluruh anggota MPR RI, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Hamzahas, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Budiono, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia. Yang mulia, yang saya hormati Kepala Negara dan Pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat. Yang saya hormati para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentu saja sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno, para tamu yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045, pada satu abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan 320 juta rupiah per kapita per tahun, atau 27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Itulah target kita bersama. Mimpi kita di tahun 2045, produk domestik bruto Indonesia mencapai 7 triliun US dollar. Dan Indonesia sudah masuk ke 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung-hitung, kita sudah kalkulasi. Target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif. Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, yang sangat kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton.
Harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya. Ini cerita sedikit. 5 tahun yang lalu, tahun pertama saya di istana, saya mengundang pejabat dan masyarakat untuk halal bihalal. Protokol meminta saya untuk berdiri di titik itu. Saya ikut, tahun pertama saya ikut. Tahun kedua ada halal bihalal lagi. Protokol meminta saya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi. Langsung saya bisik-bisik, saya bilang ke Menseknek, Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, ini akan menjadi kebiasaan di titik itu lagi. Dan itu akan dianggap sebagai aturan. Dan kalau diteruskan, bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang. Duduknya apa? Berdirinya di situ terus. Ini yang namanya monoton dan rutinitas. Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal, dan meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas kita.